Baiklah, saya akan menjelaskan teori akuntansi mengenai konsep pendapatan, konsep beban, dan konsep laba, serta konsep ekuitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Weldy Octavian dari akuntansi kelas 7Q. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah bab 5 tentang konsep pendapatan. Yang A adalah pengertian dan karakteristik pendapatan. Menurut PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode dan mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya adalah pendapatan PS untung. Menurut Suharjo 1989 halaman 147, kenaikan jumlah rupiah aset dapat berasal dari yang pertama dari transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan yang diutamakan oleh pemegang obligasi, pemegang saham. Selanjutnya adalah untung dari penjualan aset yang bukan berupa produk perusahaan seperti aset tetap, stok berharga, dan penjualan anak perusahaan. Selanjutnya dari hadiah, sumbangan, dan temuan. Berikutnya yang terakhir dari penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk dan penyerahan jasa. Selanjutnya, konsep pembentukan dari realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan merupakan dua konsep berbeda. Earning proses cenderung berkaitan dengan kepada pendapatan yang dianggap sudah berbentuk, sedangkan realisasi pendapatan lebih berbentuk dengan pendapatan yang dianggap realisasi dalam suatu transaksi. Yang pertama adalah awal pembentukan pendapatan. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap sudah mulai membentuk kebersamaan yang seluruh prosesnya berlangsung kegiatan perusahaan. Sedangkan konsep realisasi pendapatan berbeda dengan konsep pembentukan pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk pengakuan pendapatan. Alasan konsep ini diterima kas dan kesanggupan pembayaran dari pihak pembeli dan merupakan proses realisasi pendapatan. Dengan demikian, proses realisasi pendapatan ditanya dengan dua kejadian berikut. Yang pertama, adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aset lain. Yang kedua adalah proses aset lain. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang pertama adalah kriteria pendapatan. Menurut FASB dalam FAFC nomor 5, dua kriteria pengakuan pendapatan adalah yang pertama adalah telah terrealisasi, yaitu bila telah terjadinya transaksi penukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas dan klaim dalam bentuk memo kas. Yang kedua adalah pendapatan telah terbentuk atau earning, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang atau jasa telah berjalan atau secara substansial sudah selesai. Selanjutnya adalah bab 6, konsep beban. Saya mengambil pengertian beban menurut FASB, yaitu beban adalah aliran keluar atau outflow atau pemakaian aset atau timbulnya utang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan, produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Yang selanjutnya adalah karakteristik beban. Yang karakteristik beban dibagi menjadi 4. Yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset. Pembayaran gaji sesuai secara tunai menyebabkan kas berkurang dari kegiatan kreditur. Yang kedua adalah timbulnya utang atau kewajiban. Yang ketiga adalah penurunan ekuitas atau modal selain distribusi kepada pemilik. Yang keempat, dari kegiatan utama perusahaan. Kegiatan utama perusahaan, kegiatan menciptakan laba yang dipresentasikan dalam kegiatan produksi, menyerahkan jasa, tidak semua menurunkan atau rekening menjadi beban. Agar menjadi beban, konsumsi tersebut harus diserahkan dengan kegiatan
keseluruhan usaha. Selanjutnya adalah yang C, pengakuan beban. Pengakuan beban diakui jika salah satu dari dua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama adalah konsumsi manfaat. Beban diakui jika manfaat ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam kegiatan yang merepresentasikan operasi. Yang kedua adalah lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Beban diakui jika aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaatnya, tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi, contohnya beban dibayar di muka dan HPP. Selanjutnya adalah pengukuran beban. Pengukuran beban dibagi menjadi 3, yaitu cost historis yang merupakan jumlah rupiah atau jumlah rupiah kas dan setaranya yang dikorbankan untuk menjadi aset. Yang kedua adalah cost pengganti atau cost masuknya terkini, menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aset yang sejenis dalam kas yang sama. Kas setara atau setara kas adalah jumlah rupiah yang dapat direalisasikan dengan cara jumlah aset yang dipasarkan bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya dalam pencatatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Selanjutnya bab 7 tentang konsep laba. Yang pertama adalah karakteristik laba. Karakteristik laba dapat didefinisikan dengan cara memahami batasan pengertian laba. Pengertian laba yang dianut struktur akuntansi adalah laba akuntansi. Laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomi seperti aset maupun liabilitas. Konsep laba ekonomi menurut Fisher 1912 dan Bedford 1965, physical income menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua adalah real income, menunjukkan kepuasan, menunjukkan kenaikan dan kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Yang ketiga adalah money income, menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Selanjutnya adalah karakteristik laba menurut Bell Covey 1993. 5 karakteristik laba itu adalah, yang pertama adalah laba akuntansi yang didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan postual, periodisitas, dan mengacu pada kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga adalah laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi dan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang keempat adalah laba akuntansi memerlukan pengakuan tentang biaya expense dalam bentuk biaya historis. Yang kelima adalah laba akuntansi menghendaki adanya penanding atau matching antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya adalah B. Tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai, yang pertama adalah indikator efisiensi penggunaan dana. Yang kedua adalah pengukuran presentasi manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya penegakan pajak. Yang keempat, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kelima, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang terakhir, yang keenam, dasar pembagian dividen. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan laba dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan transaksi. Pendekatan ini beranggapan bahwa pengukuran aset atau liabilitas terjadi karena adanya transaksi internal maupun eksternal. Yang kedua adalah pendekatan kegiatan. Laba yang dianggap timbul karena kegiatan tertentu telah dilaksanakan menjadi laba timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan,
dan pengumpulan kas. Yang terakhir adalah pendekatan mempertahankan kemakmuran capital maintenance konsep. Selanjutnya adalah elemen laba. Elemen laba yang pertama adalah laba periodik atau earning. Konsep laba periode dimaksud untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Yang kedua adalah laba komprehensif atau comprehensive income. FAFB dalam SAFB nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih perusahaan selama suatu periode yang berasal dari sebuah transaksi dan kegiatan lainnya dari sumber lain yang berasal dari kepemilikan. Selanjutnya adalah konsep ekuitas. Yang pertama, klasifikasi dalam ekuitas pemilik. Perbedaan antara modal yang disetor dan modal yang diperoleh adalah hal yang dianggap berguna oleh para akuntan. Alasannya adalah untuk memisahkan jumlah yang diinvestasikan dari jumlah investasi kembali. Laba ditahan dapat dialokasikan untuk tujuan tertentu. Pada tahun 1950, sebuah komite khusus dari Asosiasi Akuntansi Amerika menjelaskan bahwa alokasi tersebut ada 3 jenis. Yang pertama, dokumen yang dirancang untuk menjelaskan kebijakan manajerial berkaitan reinvestasi laba. Ketentuan yang dimaksud untuk membatasi dividen diwajibkan oleh hukum atau kontrak yang menyediakan kerugian dan antisipasi. Selanjutnya adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah konsep akuntansi fundamental ketiga yang mencakup dalam persamaan akuntansi. Ekuitas pemilik diwakilkan aset bersih, aset yang dikurangi kewajiban, entitas. Dengan demikian, ekuitas pemilik mencakup klaim pemilik terhadap aset bersih entitas, yang mana entitas tidak memiliki kewajiban untuk membayar saat ini. Ekuitas pemilik mewakili kepentingan atau modal pemilik dalam perusahaan. Kerangka kerja tersebut didefinisikan setara dengan paragraf 49 sebagai berikut. Ekuitas adalah sisa kepemilikan aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh kewajibannya. 2 ciri penting yang dapat membantu kita membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik. Ciri-cirinya tersebut adalah hak para pemilik, substansi ekonomi dari perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah hak pihak. Salah satu ciri hak yang diberikan kepada para pihak baik oleh hukum maupun kebajikan perusahaan berkaitan dengan prioritas hak yang harus dibayarkan kembali jika entitas tersebut dilikuidasi. Para kreditor memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan klaim pada tanggal tertentu melalui pengalihan aset, barang atau jasa. Yang kedua adalah prioritas atas kepemilikan dalam penyelesaian klaim mereka. Dalam hal likuidasi, sebaiknya para pemilik hanya memiliki hak sisa meskipun berdasarkan kesepakatan kontraktual. Berbagai kelas pemilik mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam pengembalian modal. Aspek lain dari hak kreditor dan kepemilikan berkaitan dengan kegunaan aset atau operasi bisnis. Selanjutnya adalah substansi ekonomi. Yang terakhir, baik kewajiban maupun ekuitas pemilik mewakili klaim terhadap entitas. Semua penggugat terhadap entitas penanggungan risiko kerugian. Tetapi karena klaim kreditor lebih diutamakan, risiko mereka lebih kecil daripada risiko pemilik. Sekian dari saya. Terima kasih.